Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Armansyah dengan NIM 14121000171. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis produktivitas, hitungan indeks atau IP pada PT Kirana Komersial Kitchen, produk penggorengan turbo dengan pendekatan Mundel. Konsep dasar metode Marvin E. Mundel. Metode ini dikembangkan pada tahun 1978 oleh Marvin Everett Mundel. Metode ini mengukur produktivitas perusahaan dengan membandingkan output dengan berbagai komponen input pada dua periode. Output yaitu produk atau unit yang dihasilkan, input yaitu tenaga kerja, modal, energi, dan material. Rumus IP sendiri AOMP per RIMP dibagi AOBP IPP dikali 100. Kemudian data periode dari input dan output. Periode 1 dasar banyak output yaitu 80 unit dan periode 2 banyak output 100 unit. Jam tenaga kerja langsung yang periode pertama 2000 jam dan kedua 2500 jam. Ongkos tenaga kerja langsung periode pertama 20 juta, periode kedua 28 juta. Penyusutan modal periode pertama 3 juta, yang kedua 4 juta. Nilai buku modal 12 juta, periode kedua 18 juta. Ongkos total langsung 40 juta, periode 2 55 juta, ongkos keseluruhan 60 juta, dan periode kedua 75 juta. Energi yang digunakan 800, yang periode kedua adalah 1000. Material yang digunakan 6000 kg, dan periode kedua 8500. Untuk perhitungan produktivitas dari IP ongkos langsung diperoleh IP pertama 100 dan IP kedua 89,2. Perubahan dari 89,2 dikurangi 100 atau 100 dikurangi 89,2 yaitu 10 10,8. Nilai buku modal 83,3 turun kurang 16, maksud saya minus 16,7%. Penurunan terbesar terjadi pada komponen ini menunjukkan bahwa penggunaan modal tidak efisien. Nilai aset mungkin cukup besar tanpa diimbangi peningkatan output yang sepadan. Material, indeks produktivitas material 88,2 turun 11%, mengindikasi bahwa penggunaan bahan baku yang lebih boros. Kenaikan material lebih tinggi dibandingkan peningkatan output. Dan IP ongkos langsung 89,2 turun 10 minus 10. Biaya langsung meningkat cukup signifikan, namun tidak menghasilkan output yang proporsional. IP ongkos total langsung 90,9 turun minus 9. Total biaya produksi mengalami peningkatan yang lebih besar daripada kenaikan produksi. IP penyusutan modal turun minus 6,3, menunjukkan peningkatan biaya depresiasi yang tidak diimbangi efisiensi produksi. Komponen yang tetap stabil berdasarkan keterangan dari tabel tersebut yaitu IP jam tenaga kerja langsung dan IP ongkos total keseluruhan serta IP energi yang masing-masing masih berada di angka 100%. Artinya
Penggunaan tenaga kerja efisien dan proporsional konsumsi energi terkendali. Total biaya keseluruhan meningkat sebanding dengan output. Kemudian dianalisis akar masalah. Dari keseluruhan hasil analisis terdapat dua isu utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu invasiasi, maksud saya infisiensi tenaga kerja dan lambatnya produktivitas modal akibat investasi baru. Pendekatan industri digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah secara lebih sistematis. Nah, yang pertama ada faktor material, faktor mesin dan modal, faktor metode produksi, yang terdapat beberapa masalah-masalah pada faktor-faktor tertentu. Kemudian ada pada faktor manajemen biaya, serta faktor tenaga kerja dan energi yang terkadang tidak stabil dan stabil. Simpulannya, berdasarkan hasil perhitungan dan analisis produktivitas pada PT Kirana untuk produk pengurangan turbo menggunakan metode Marvin E. Mundell, dapat disimpulkan bahwa secara umum belum terjadi peningkatan produktivitas yang signifikan antara periode pertama sebagai periode dasar dan periode kedua sebagai periode pengukuran. Hal ini ditunjukkan oleh nilai indeks produktivitas atau IP total yang berada pada angka 100%, yang berarti peningkatan output yang terjadi masih sebanding dengan peningkatan yang digunakan. Secara parsial, terdapat variasi perubahan produktivitas yang masing-masing komponen input. Komponen tenaga kerja langsung, energi, dan ongkos total keseluruhan menunjukkan indeks besar 100%, yang mengindikasi bahwa penggunaannya relatif stabil dan efisien terhadap peningkatan output. Sementara itu, beberapa komponen lain mengalami penurunan produktivitas, seperti nilai buku modal, material, ongkos tenaga kerja langsung, ongkos total, dan penyusunan modal. Penurunan ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan input pada komponen tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan output yang proporsional. Penurunan produktivitas terbesar terjadi pada komponen nilai buku modal, yang mengindikasi belum optimalnya pemanfaatan aset perusahaan dalam mendukung proses produksi. Selain itu, penurunan pada material menunjukkan adanya indikasi pemborosan dalam penggunaan bahan baku. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan mungkin ada perhitungan yang kurang terukur, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.